Halo semuanya, salam sehat bagi kita semua. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Katolik Musikaritas. Kami kelompok 3 dari kelas PA301 di mata kuliah Manajemen Operasional hendak menyampaikan penjelasan mengenai perhitungan perencanaan agregat dengan metode heuristik alternatif ketiga yaitu subkontrak. Sebelumnya, izinkan saya mewakili kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Gaby Sandra dengan NIM 2021002, Fania Angelica dengan NIM 2021005, Kenny Jordan dengan NIM 2021009, Rasela Laurentina dengan NIM 2021028, Anggi Yulianti Ningsi dengan NIM 2021120, dan Ervina Cimarko Putri dengan NIM 2021122. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. PT Musisport merupakan suatu produsen alat olahraga yang memiliki spesialisasi dalam pembuatan bola voli. Perakiraan permintaan pada periode Januari sampai dengan Juni yang akan datang adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, terdapat 1.500 permintaan dengan jumlah hari kerja sebanyak 20 hari. Pada bulan Februari, terdapat 1.500 permintaan dengan jumlah hari kerja sebanyak 19 hari. Pada bulan Maret, terdapat 1.400 permintaan dengan jumlah hari kerja sebanyak 22 hari. Pada bulan April, terdapat 1.700 permintaan dengan jumlah hari kerja sebanyak 21 hari. Pada bulan Mei, terdapat 1.900 permintaan dengan jumlah hari kerja sebanyak 22 hari. Pada bulan Juni, terdapat 2.000 permintaan dengan jumlah hari kerja sebanyak 21 hari. Baik, di sini saya akan membahas tentang biaya-biaya yang terkait PT Musisport. Yang pertama, adanya biaya tenaga kerja per orang per hari sebesar 20.000. Yang kedua, adanya biaya penyimpanan persediaan per unit per bulan sebesar 1.000. Yang ketiga, adanya biaya subkontrak per unit sebesar 5.000. Yang keempat, ada biaya penambahan tenaga kerja per orang sebesar 50.000. Yang kelima, biaya pengurangan tenaga kerja per orang sebesar 100.000. Yang keenam, jam kerja per hari sebanyak 8 jam. Lalu ada rata-rata produksi per unit sebesar 2 jam per orang. Dan yang terakhir, adanya persediaan awal sebesar 0. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Slide keempat, penyelesaian. Alternatif yang digunakan adalah alternatif dengan subkontrak. Jumlah tenaga kerja ditetapkan sesuai kebutuhan untuk tingkat permintaan yang terendah, yaitu terjadi pada bulan Maret. Sehingga rata-rata produksi per hari 1.400 unit dibagi 22 hari sama dengan 63,64 atau dibulatkan menjadi 64 unit per hari. 1.400 unit didapat dari permintaan pada bulan Maret dan 22 hari didapat dari jumlah hari tenaga kerja pada bulan Maret. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 64 unit per hari dibagi 4 unit per hari sama dengan 16 orang. 4 unit per hari didapat dari jam kerja per hari dibagi dengan rata-rata produksi per unit yaitu 8 dibagi 2 sehingga menjadi 4 unit per hari. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut merupakan tabel alternatif dengan subkontrak. Dapat dilihat pada kolom pertama ada bulan Januari sampai dengan Juni. Di kolom kedua ada permintaan. Permintaan ini didapat dari soal, yaitu 1.500 pada bulan Januari dan Februari, 1.400 di bulan Maret, 1.700 di bulan April, 1.900 di bulan Mei, dan 2.000 di bulan Juni, sehingga total permintaannya menjadi 10.000. Dan di kolom ketiga ada jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja ini juga didapat dari soal, yaitu pada bulan Januari sebanyak 20 hari, bulan Februari sebanyak 19 hari, bulan Maret sebanyak 22 hari, bulan April sebanyak 21 hari, bulan Mei sebanyak 22 hari, dan bulan Juni sebanyak 21 hari, sehingga jumlah hari kerjanya adalah 125 hari dari bulan Januari sampai dengan Juni. Sedangkan untuk jumlah produksi di kolom keempat itu didapat dari penjelasan slide sebelum ini,
yaitu di bagian rata-rata produksi per hari. 1.400 unit dibagi 22 hari sama dengan 63,64. Kita bulatkan menjadi 64 unit per hari. 64 unit per hari inilah yang nantinya akan dikalikan dengan jumlah hari kerja, sehingga didapatlah jumlah produksinya. Jadi pada bulan Januari berarti 20 hari dikali 64, hasilnya 1280. Bulan Februari 19 hari dikali 64, hasilnya 1216. Bulan Maret 22 dikali 64, hasilnya 1408. Bulan April 21 hari dikali 64, hasilnya 1344. Bulan Mei 22 hari dikali 64, hasilnya 1408. Dan bulan Juni 21 hari dikali 64, hasilnya 1344. Sehingga total jumlah produksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni adalah 8.000. Pada bulan Januari, terdapat permintaan sebesar 1.500 unit yang dikurang dengan jumlah produksi sebesar 1.280 unit, sehingga didapatkanlah subkontrak sebesar 220 unit. Pada bulan Februari, terdapat permintaan 1.500 unit dengan dikurang jumlah produksi sebesar 1.216 unit, sehingga didapatkanlah subkontrak sebesar 284 unit. Pada bulan Maret, terdapat permintaan sebesar 1.400 unit yang dikurang dengan jumlah produksi sebesar 1.408 unit, sehingga didapatkanlah persediaan sebesar 8 unit dikarenakan jumlah produksi lebih besar daripada permintaannya. Pada bulan April, terdapat permintaan sebesar 1.700 unit yang dikurang dengan jumlah produksi sebesar 1.344 unit, sehingga didapatkanlah 356 unit, yang kemudian dikurangi dari jumlah persediaan yang ada pada bulan Maret, sehingga didapatkanlah subkontrak sebesar 348 unit. Pada bulan Mei, terdapat permintaan sebesar 1.900 unit yang dikurang dengan jumlah produksi sebesar 1.408 unit, sehingga didapatkanlah subkontrak sebesar 492 unit. Pada bulan Juni, terdapat permintaan 2.000 unit yang dikurang dengan jumlah produksi sebesar 1.344 unit, sehingga didapatkanlah subkontrak sebesar 656 unit. Dengan demikian, total jumlah persediaan adalah 8 unit dan total jumlah subkontrak adalah 2.000 unit. Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa pada bulan Januari, dengan menggunakan tenaga kerja 16 orang, maka produksi yang dihasilkan sebesar 1.280 unit dengan kekurangan produksi dilakukan dengan subkontrak sebesar 220 unit. Pada bulan Februari, dengan menggunakan tenaga kerja 16 orang, maka produksi yang dihasilkan sebesar 1.216 unit dengan kekurangan produksi yang dilakukan dengan subkontrak sebesar 284 unit. Pada bulan Maret, dengan menggunakan tenaga kerja 16 orang, maka produksi yang dihasilkan sebesar 1.408 unit. Karena jumlah produksi yang lebih tinggi, maka angka selisih 8 tidak diletakkan di subkontrak melainkan di persediaan. Pada bulan April, angka subkontrak didapatkan dari 1.700 permintaan yang diselisihkan dengan jumlah produksi sebanyak 1.344 unit, didapatkan angka 356 unit. Angka 356 unit ini kemudian dikurangi lagi dengan 8 yang didapat dari data persediaan dari bulan Maret. Maka dihasilkanlah subkontrak sebesar 348 unit. Pada bulan Mei, dengan menghasilkan tenaga kerja 16 orang, maka produksi yang dihasilkan sebesar 1.408 unit dengan kekurangan produksi dilakukan dengan subkontrak sebesar 492 unit. Pada bulan Juni, dengan menggunakan tenaga kerja 16 orang, maka produksi yang dihasilkan sebesar 1.344 unit. Dengan kekurangan produksi dilakukan dengan subkontrak sebesar 656 unit. Biaya yang timbul. Biaya tenaga kerja di mana jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dikali jumlah hari kerja dikali biaya tenaga kerja sama dengan 16 dikali 125 dikali 20.000 sama dengan 40 juta rupiah. Biaya persediaan di mana data persediaan bulan Maret dikali jumlah produksi 8 dikali 1.000 sama dengan 8.000 rupiah.
biaya subkontrak di mana jumlah subkontrak dikali biaya subkontrak per unit sama dengan 2.000 dikali 5.000 sama dengan 10 juta rupiah. Jumlah keseluruhan sama dengan biaya tenaga kerja ditambah biaya persediaan ditambah biaya subkontrak sama dengan 40 juta ditambah 8.000 ditambah 10 juta sama dengan 50 juta 8.000. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai alternatif ketiga yaitu subkontrak pada PT Musisport. Terima kasih.